Halo, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir semester kami dengan judul aplikasi sistem pendukung keputusan untuk memilih pegawai teladan dengan menggunakan metode Single Additive Way atau SAW. Perkenalkan, nama saya Daniel Banik dan teman saya Charles Baik dan sebelum kami mempresentasikan tampilan antarmuka program kami akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari judul yang kami ambil ini yang akan dibawakan oleh teman saya, Charles Oil. Baik, terima kasih. Aplikasi sistem pendukung keputusan untuk memilih pegawai teladan dengan menggunakan metode SAW. Latar belakang perusahaan merusak hubungan dalam memilih kinerja kerja pegawai. BPJS Kupang merupakan kantor yang mengurus jaminan kesehatan untuk masyarakat di dalam kantor tersebut mempunyai seleksi pegawai teladan yang hanya menekankan pada aspek dan penilaian yang sifatnya subjektif dan tidak akurat dalam menentukan pegawai teladan. Pada penelitian ini, penulis merancang suatu sistem evaluasi dan seleksi pegawai teladan dengan menggunakan metode SAW dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pekerja, loyalitas, kreatif, inovatif, absensi, dan lain-lain. Rumusan masalah dalam aplikasi ini berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan pegawai teladan menggunakan metode SAW. Batasan masalah. Agar pembahasan tidak melebar dari topik, maka penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu menggunakan metode SAW diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis desktop. Program yang digunakan adalah VB.NET. Yang berikut aplikasi yang dihasilkan akan menghitung kriteria pegawai pada kantor tersebut. Hasil dari perhitungan kriteria setiap pegawai tersebut akan dibandingkan antara pegawai-pegawai tersebut yang bekerja di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah aplikasi mengambil keputusan untuk menentukan pegawai teladan menggunakan metode SAW yang akan menjadi pegawai teladan. Manfaat dari penelitian ini mempermudah serta mempercepat perhitungan kriteria setiap jenis pegawai teladan yang akan menjadi bahan pertimbangan kepala kantor. Yang berikut dapat membantu kepala kantor untuk menjadi bahan referensi pegawai mana yang akan menjadi pegawai teladan. Konsep dasar dari aplikasi ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja kerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ya. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Demikian tadi sedikit
sedikit latar belakang atau sedikit teori yang kami bisa sampaikan, dan sekarang kami akan masuk ke dalam aplikasi yang sudah kami buat, dan aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Charles. Terima kasih atas kesempatan saya akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat pada form utamanya login, form login, di mana form login terdapat username, dan password. Dan ada dua button, yaitu button login dan button keluar. Pada username kami menggunakan text box untuk menginput user. Dan juga password menggunakan text box untuk menginput password. Setelah itu masuk pada tampilan utama aplikasi, yang dimana terdapat 4 form, yaitu form input, proses penilaian, laporan, dan info. Dimana pada form input terdapat input pegawai, input kriteria. Pada proses penilaian terdapat form data proses, dan form laporan terdapat data laporan pegawai, di mana terdapat laporan bulanan dan laporan tahunan. Sedangkan info, di mana informasi sistem pendukung keputusan penilaian pegawai teladan dengan metode DKW, info tentang cara penggunaan dan tentang aplikasi. Nah, di dalam form input pegawai terdapat di nama, nomor telepon, jenis kelamin, golongan, alamat, pendidikan terakhir, jabatan. Dan terdapat juga 4 button, yaitu button simpan, ubah, hapus, dan keluar. Dan 1 data grid view untuk menampilkan di nama pegawai, jenis kelamin, nomor telepon yang sudah di input. Dan sedangkan pada jenis kelamin terdapat combo box, yaitu untuk memilih jenis kelamin. Ini terdapat 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk golongan terdapat mengenakan combo box terdapat seperti yang ada di sini, terdapat 7 pilihan utama, yaitu golongan 2A sampai dengan 3D. Pada pendidikan terakhir juga menggunakan combo box. Dari di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu SD, SLTA, SMP, dan D3 dan D1. Untuk jabatan sama seperti yang telah terdapat tenaga pembantu, tenaga IT, pramusaji, satpam, supir, IT CCTV, petugas kebersihan, operator krisis. Nah, ini selesai pada form input pegawai, termasuk pada form input kriteria, di mana form input kriteria juga terdapat beberapa
baik, yaitu tanggal penilaian, NIK, nama pegawai, kriteria penilaian, di mana ada absensi, pelaksanaan pekerjaan, kesediaan untuk lembur, loyalitas para pimpinan, bisa bekerja dalam tim, keterbukaan menerima saran, kreatif, inovatif, motivasi kerja, dan penampilan. Baik, saya akan menjelaskan lanjut beberapa form yang terdapat pada aplikasi kami. Saya akan masuk lanjut pada form proses penilaian. Pada form proses penilaian ini terdapat form data proses. Pada form data proses terdapat tanggal penilaian, yaitu terdapat combo box pilihan bulan, combo box pilih tahun, dan juga ada combo button lihat. Sedangkan pada NIP-nya terdapat data grid view untuk menampilkan output dari penilaian atau absensi yang ada. Sedangkan pada form laporan terdapat laporan data pegawai, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Pada laporan bulanan terdapat cetak laporan untuk satu bulan absensi laporan pegawai, yaitu ada pilihan bulan dan combo box pilih bulan, combo box pilih tahun, dan juga ada combo button lihat. Sedangkan pada laporan data pegawai untuk tahunan, untuk merekap satu tahun absensi pegawai, yaitu cetak laporan tahunan, terdapat combo box pilih tahun, combo box pilihan tahun dari tahun sekian, dan juga ada combo button lihat. Sedangkan di info aplikasi ini terdapat cara penggunaan dan tentang aplikasi ini, di mana cara penggunaannya ada 6 cara penggunaan yang ini dimaksudkan untuk orang awam, bisa untuk mempermudah orang awam untuk bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini. Sedangkan tentang aplikasi ini, di mana aplikasi ini yang di mana informasi tentang aplikasi yang kami buat ini, yaitu nama lengkap dari mahasiswa Stik Company Lindo. Mungkin itu sekian dari laporan presentasi ujian akhir semester kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, karena kami bukanlah Tuhan yang bisa mengetahui segalanya. Kami mohon Ibu untuk bisa memahami dan mengerti dari kekurangan yang ada pada kami. Mungkin itu saja. Sekian dari kami, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga sekalian. Amin.